Di sini siapa yang punya adik atau keponakan yang umurnya di bawah 16 tahun? Well, gue punya kabar buruk buat lu semua. Pertanggal 6 Maret 2026, kita semua dikabarkan oleh salah satu kementerian tercinta kita itu Komdigi, kalau misalnya katanya mereka akan beneran tegas untuk melarang anak di bawah 16 tahun untuk memiliki akun media sosial. Dan kata lain, kalau misalnya lu umurnya masih di bawah 16 tahun, maka bakal ada aturan untuk melarang lu nggak bisa menggunakan media sosial. That's right. Well, kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kayak ini. Karena apa? Karena kabar kayak gini tuh udah ada dari beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang diberitain lagi, apakah udah ada aturannya? Apakah sudah ada informasi yang tegas gitu ya dari Komdigi, biar seenggaknya ini beneran diterapin di beberapa platform. Kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Kalau misal lu geser sedikit ke portal berita yang lain, udah ada judul yang lebih bagus lagi ya informasinya. Dari Kompas, dengan judul Daftar 8 aplikasi yang blokir akun anak mulai 28 Maret, ada YouTube hingga Roblox. Dari berita ini, lu bakal tahu kalau misalkan beberapa medsos ya yang akan menerapkan aturan ini, plus tanggalnya ya, ada di tanggal berapa? Tanggal 20 Maret katanya guys. Jadi kalau misalkan sekarang nih kita lihat beritanya, emang masih belum ada pembatasan karena aturannya bakal diterapin di tanggal 28 Maret gitu. Jadi kita bakal lihat nanti ke depannya bakal gimana gitu. Cuma yang jelas ini pun rame banget dibahas ya, karena udah diberitain juga sama beberapa akun-akun di media sosial. Dan kalau misalnya di Instagram jelas ini udah rame banget dilihat karena Lambe Turah udah ngebahas ini di 2 hari yang lalu, tanggal 6 Maret 2026. Jadi gue buat ini di tanggal 8 gitu ya. Dan lu bisa lihat sendiri dari akun Lambe Turah gitu ya, bagaimana pesan dari Ibu Mewti Hafid selaku Menteri Komdigi. Semua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Oke, sorry, ini kayaknya kecepatan deh. Gue tadi sempat lihat dulu 2 kali. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ya, jadi kata beliau menunda ya. Gua nggak tahu nih menunda diksinya kayak gimana. Cuma yang jelas kalau misalnya dilihat dari beberapa berita, menunda itu mungkin sama kayak menonaktifkan. Menunda itu mungkin kalau misalnya umur udah 16 tahun baru bisa diaktifin lagi tuh. Cuman ya nanti kita bakal bahas lagi ya. Ini Kita dengarkan dulu. Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Ya, kalau misalnya lu denger lagi informasinya, katanya negara kita menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menggunakan aturan ini ya, sementara di beberapa negara-negara masih belum. Kalau misalnya lu fact check gitu ke beberapa informasi, kayak misalkan gue coba buat bandingin informasi lewat GPT gitu ya, udah ada beberapa negara-negara ya selain Indonesia emang menerapkan aturan ini. Kalau misalnya lihat di sini ada negara Spanyol, ada negara Prancis, Yunani, Malaysia, Inggris, dan Jerman, tapi beberapa masih ada yang merencanakan. Cuman kalau misalkan negara-negara emang sudah menerapkan, itu udah kayak Australia, itu deket banget sama kita kan, dia udah nerapin. Terus Prancis pun udah mulai nerapin dan masih banyak lagi, kayak gitu cuy. Lanjut. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal. Anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Ya, tujuannya bagus ya. Biar seenggaknya itu anak-anak tidak dicekokin sama algoritma jahat gitu. Apalagi dengan segala macam konten-konten yang bebas di internet, pornografi lah, terus abis itu media share Om Reja auditor lah. Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana prosedur dari aturan ini? Karena sebagus-bagusnya tujuan dan juga kebijakan pemerintah kita gitu ya, tapi kita sebagai masyarakat harus berkritis gitu ya, biar seenggaknya itu penerapannya bisa berjalan dengan lancar. Ya nggak sih? Well, setelah gue baca beberapa berita, sebenarnya masih belum ada informasi yang detail mengenai bagaimana pemerintah kita menerapkan aturan ini. Cuma jelas ada informasi menarik yang gue dapatkan dari berita kompas.com. Jadi berdasarkan berita ini, dijelasin
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerbitkan aturan baru yang mewajibkan penonaktifan akun milik anak di bawah usia 16 tahun di sejumlah platform digital populer. Iya, jadi aturan ini ya, sekedar fact check lagi, ini bukan aturan yang ngebuat lu nggak bisa bikin akun baru di bawah 16 tahun, tapi aturan yang ketika lu udah punya akun, tapi akun itu masih disimpulkan umurnya masih belum di atas 16 tahun, maka itu akun bakal langsung kena ban atau kena purge gitu atau dinonaktifkan. Gua nggak tahu apakah secara permanen atau secara sementara gitu ya. Makanya gua coba cari tahu dulu gitu gimana prosedurnya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang diterbitkan di Jakarta pada Jumat. Jadi aturan ini merupakan turunan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP-Tunas. Nah, inilah alasan kenapa tahun kemarin kita sempat dengar ada desas-desus kalau misalkan ya media sosial bakal dibatasin karena emang udah ada wacana ya di tahun 2025. Nah, di tahun 2026 implementasinya beneran bakal dijalanin di tanggal 28 Maret 2026. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan 8 platform digital besar yang dinilai memiliki resiko tinggi bagi anak-anak. Ya, jadi daftarnya yang pertama YouTube. Jelas ya. Yang kedua TikTok, yang ketiga Facebook, yang keempat Instagram, yang kelima Threads, yang keenam X, yang ketujuh Bigo Live, yang kedelapan Roblox. Ya, jadi 8 media sosial ini. Kedelapan platform tersebut diminta untuk memblokir atau menonaktifkan akun milik pengguna yang belum memenuhi batas usia yang ditentukan pemerintah. Yes. Jadi ini paragraf yang penting menurut gue. Bagaimana caranya pemerintah kita itu menerapkan peraturan ini dengan meminta ya platform-platform yang ada di sini untuk menonaktifkan akun milik pengguna yang belum memenuhi batas usia yang ditentukan pemerintah. Ya, jadi yang gua tangkap dalam paragraf ini adalah bagaimana caranya pemerintah kita bisa menerapkan aturan tersebut dengan meminta langsung ke 8 platform segera menonaktifkan akun orang-orang yang umurnya masih di bawah 16 tahun kayak gitu. Nah, bagaimana verifikasinya wallahu alam ya. Kita nggak tahu gimana caranya gitu. Cuman jelas kalau misalnya gue cek lewat beberapa informasi dari ChatGPT gitu ya, setiap negara itu punya prosedur yang berbeda-beda untuk melarang orang-orang dalam menggunakan media sosial. Ada yang emang paling ketat kayak misalnya Australia dan ada yang masih so-so lah, masih mudah gitu ya di bebasnya gitu. Kalau misalnya di Australia itu platformnya bahkan disuruh sama pemerintah mewajibkan verifikasi usia pengguna sebuah akun dengan cara verifikasi identitas digital atau pakai KTP ya, gue nggak tahu benar atau kagak. AI age estimation dari selfie, jadi lu selfie gitu ya, mukanya apakah tua atau kagak. Yang ketiga kartu identitas atau dokumen resmi. Nah, ini di Australia, tapi di beberapa negara-negara itu beda. Indonesia kayak mana Ray? Nah, Indonesia kalau misalnya lihat dari berita ini ya, dari paragraf ini ya tentunya ini masih membebaskan ke platform. Gimana caranya platform tersebut menentukan apakah akunnya itu udah pantas ya untuk menggunakan platformnya atau tidak gitu loh. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid mengatakan katanya pada tahap awal pemerintah memang memfokuskan pengawasan pada layanan media sosial dan jejaring digital yang berpotensi menimbulkan resiko tinggi bagi anak. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya, kata Muti dalam keterangan resminya. Ya, jadi kayaknya kalau misalnya di tanggal 28 Maret ini nggak semua serempak gitu langsung menerapkan aturannya. Mungkin bakal ada beberapa platform yang butuh penyesuaian dulu biar seenggaknya tuh sistemnya berjalan gitu sesuai dengan yang diinginkan sama pemerintah kita. Risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Nah, ini kata Bu Metia, keputusan menyasar 8 aplikasi populer tersebut diambil karena anak Indonesia dinilai sedang menghadapi kondisi darurat di ruang digital, katanya gitu coy. Berbagai ancaman kita dengar ini langsung gitu ya lewat video yang dihadapi anak antara lain paparan konten pornografi, nomor 1 ya, perundungan cyberbullying, penipuan daring hingga risiko kecanduan platform digital. Hingga risiko kecanduan terhadap platform digital yang menegaskan penerbitan aturan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk membantu keluarga dalam melindungi anak saat menggunakan internet. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Pemerintah juga mengklaim kebijakan pembatasan usia akses digital ini menempatkan Indonesia sebagai negara non-barat pertama yang mengambil langkah tegas dalam regulasi perlindungan anak di bawah atau di ruang digital. Ini agak sedikit lucu ya, soalnya kalau misalnya gue lihat beberapa fakta-fakta di lapangan gitu, biasanya kalau misalnya anak-anak kecil main HP itu pakai akun ibu atau orang tuanya. Yang mana orang tuanya itu pasti media sosialnya adalah media sosial yang di atas 16 tahun kayak gitu. Jadi meskipun ada aturan ini, kalau misalnya pada akhirnya tidak ada
kedewasaan dari orang tuanya sendiri atau dari orang-orang dewasa yang ada di lingkungan keluarganya, ya bakal sama aja bohong gitu loh. Bakal bisa dicari celahnya juga gitu ya nggak sih. Tapi kita harus apresiasi bagaimana pemerintah kita emang pengen ngebuat aturan ini gitu, biar seenggaknya tuh anak kita nggak cuma dibodohin sama video-video TikTok atau video-video pendek yang emang bisa merusak dan juga membuat otak jadi brain rot. Oke. Meski demikian, Kaum Digi menyadari implementasi aturan ini kemungkinan menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Nah, akses ke platform hiburan seperti TikTok atau Roblox diperkirakan memicu keluhan dari anak-anak yang kehilangan akun mereka, apalagi yang udah top up Robux ya. No. Sementara sebagian orang tua mungkin harus menghadapi protes dari anak. Namun demikian, Meutia menilai kebijakan ini merupakan langkah yang perlu diambil untuk melindungi generasi muda. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Teknologi ini manusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak kita. Pungkas Meutia. Begitulah cuy kira-kira berita tentang Kaum Digi yang katanya beneran bakal menonaktifkan akun-akun di bawah 16 tahun. Video gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Jangan lupa buat likes. Jangan lupa buat komen. Bye-bye.